satu gebrakan lagi yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya menuntaskan sampah. Gresek, Gerakan Resi-Resi Sekolah. Optimalisasi program Gerakan Resi-Resi Sekolah atau Gresek merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan dalam upaya menuntaskan masalah sampah di Kota Yogyakarta. Langkah ini diambil oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung Quick Wins atau program percepatan pemerintah Kota Yogyakarta. Kepada pembina upacara, hormat! Kegiatan ini bertepatan dengan hari Jumat Wage, yaitu kita melaksanakan gerakan resik-resik sekolah Gresek sebagai tindak lanjut dari lomba kebersihan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan, seluruh sekolah yang ada di Kota Yogyakarta pada bulan Maret. Kegiatan ini akan kita laksanakan secara rutin setiap Jumat Wage, sehingga menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu upaya bagi kita bersama bagaimana agar satuan pendidikan di Kota Yogyakarta, baik pendidikan PAUD, pendidikan dasar maupun menengah, berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan perilaku hidup sehat dan bersih. Kegiatan pada hari ini kita juga akan meluncurkan salah satu kegiatan Quick Win, yaitu kegiatan melaksanakan sekolah tunas unggul yang sebetulnya kegiatan sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, melakukan pendampingan kepada sekolah yaitu SMP 16 dan SD Puro Pakualaman. Gerakan Resi-Resi Sekolah ini digencarkan kembali pada bulan Mei 2025, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan berbarengan dengan acara launching sekolah tunas unggul dan gelar pemuda pelajar pada tanggal 2 Mei 2025 di SMP Negeri 16 Yogyakarta. Pendidikan sangat-sangat penting dan kita semua sering mendengar long life education. Artinya pendidikan itu seumur hidup, dan oleh karena itu memperingati Hari Pendidikan sebetulnya sangat penting untuk mengingatkan kita semua. Dan pendidikan juga menuntut ilmu tidak hanya tidak mengenal usia, tapi tidak mengenal tempat. Jauh pun dituntut, maka tuntutlah ilmu walau sampai di negeri Cina. Betubul ilmu walau bizin, itu kata para ulama, para ustadz. Kami punya program 100 hari kerja. Salah satu program 100 hari kerja adalah menjadikan SMP 16 Yogyakarta menjadi SMP unggulan di Yogyakarta. Saya yakin semua sekolah itu bagus, semua sekolah itu baik, tinggal bagaimana guru-gurunya, bagaimana kepala sekolahnya, bagaimana muridnya, bagaimana kepala dinas pendidikannya, dan bagaimana wali kotanya. Program 100 hari kerja dalam bidang pendidikan, satu, SMP 16 Yogyakarta menjadi sekolah unggulan di Yogyakarta. SD Puro Pakualaman juga menjadi SD unggulan di Kota Yogyakarta. Kita mulai kick off-nya 100 hari kerja ini. Kemudian yang berikutnya, saya mohon maaf ini kalau barangkali Bapak Ibu Dewan Guru dan adik-adik siswa mungkin ada yang keberatan bahwa resik-resik sekolah itu ya menjadi kewajiban kita supaya sampah diperhatikan. Kemudian jangan hanya sekolah tapi lingkungan sekolah saya kasih batas 200 meter supaya kita punya sensitif ya rasa kepekaan sosial terhadap kebersihan sekolah. Oleh karena itu saya mohon sekolah ini bersih, menjadi percontohan sekolah unggul, sampahnya diolah sendiri,
kulit permen tidak dibuang di mana-mana. Ya, dan anak-anak sekolah tidak harus membawa pulang sampah, tapi sampahnya diselesaikan di sekolah. Setuju? Ya, jadi diolah di sekolah, jangan dibawa pulang. Menjadi motivasi bagi kita semuanya, bagaimana agar sekolah menerapkan perilaku hidup sehat, hidup bersih, hidup tertib. Dan ini yang pertama kali sebetulnya sebelum puasa kita melaksanakan gerakan bersih-bersih sekolah, tapi ini adalah rutin pertama kali kita melaksanakan setiap Jumat Wage. Jumat Wage, reserse sekolah, seluruh sekolah yang ada di kota Yogyakarta. Nah, kita rutin 8 hari sekali ya, setiap Jumat Wage, dan ini menjadi gerakan bersama baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK maupun TK. Kita sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga DIY untuk bersama-sama di jenjang pendidikan SMA, SMK juga melaksanakan kerja bakti ini, dan mudah-mudahan seluruh DIY juga bisa melaksanakan pada nantinya. Nah, ini menjadi contoh bagaimana institusi pendidikan bisa menjaga kebersihan sekolah dan lingkungannya. Tadi Pak Wali mengatakan hampir 200 meter radius dari sekolah, dinas masing-masing sekolah dapat menjaga kebersihannya masing-masing. Nah, ini nanti kan kalau seperti ini kan membawa dampak, masyarakat juga ikut menjadi gerakan resik-resik sekolah ini menjadi gerakan bersama di masyarakat. Gresek atau Gerakan Resi-Resi Sekolah tidak hanya semata-mata menjadi upaya untuk andil dalam mengelola dan mengurangi volume tumpukan sampah di lingkungan sekolah. Namun jauh daripada itu, Gerakan Resi-Resi Sekolah atau Gresek ini merupakan kegiatan yang lebih mengedepankan terselenggaranya pendidikan karakter bagi siswa-siswi di sekolah. Sehingga program ini mampu menghasilkan dampak yang lebih permanen, yaitu lahirnya generasi masyarakat yang benar-benar memiliki rasa empati dalam pengelolaan dan mengurai masalah persampahan di kota Yogyakarta. Tanggapan saya mengenai resik ini, ya lumayan bisa kayak untuk menjaga lingkungan sekolah ini jadi lebih bersih, lebih kayak jadi lebih nyaman di kelas gitu, jadi belajarnya lebih jadi kayak tekun atau apa, karena lingkungannya tuh bersih, jadi enak untuk dibuat semacam kayak kegiatan sekolah yang lainnya. Yang akan saya lakukan adalah membawa sampah pada tempatnya dan membawa tumbler dari rumah untuk mengurangi sampah. Misalnya kayak nggak sembarangan bawa sampah, jadi bisa ditempatkan sampah yang khusus, bisa dipilah. Terus bisa ngingetin temen kalau bawa sampah sembarangan, jadi bisa buang sama tempatnya, terus kalau nggak dibawa pulang sendiri.
Keseriusan pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan Jogja bersih dari tumpukan sampah bukanlah langkah yang main-main. Untuk memperkuat seluruh elemen masyarakat dalam mendukung program 100 hari kerja ini, Wali Kota Yogyakarta selalu memastikan berbagai program dan kegiatan benar-benar berjalan secara optimal. Tidak terkecuali kegiatan resi-resi sekolah atau Gresek. Gerakan resek-resek sekolah ya bagus sih. Saya itu ya Jumat pagi itu hanya tadi kalau saya beri masukan aja. Mungkin anak-anak muda itu Gresek itu nggak begitu familiar gitu. Mungkin kalau dikasih nama genre sekolah, gerakan resek-resek sekolah, mungkin genrenya itu nyambung. Karena bahasa sekarang kan anak muda itu kan harus nyambung gitu. Kalau Gresek, uwoh atau apa itu ya bahasa saya dengan Pak Budi ini. Tapi anak-anak sekarang itu mungkin lain, kosakatanya beda. Ya. Program resek sekolah sebenarnya bukan program yang baru di sekolah kami, karena kami memang sudah menerapkan reuse, recycle. Jadi sampah yang ada di sekolah ini sudah dipilah dari kelas masing-masing anak. Ada plastik trash bag. Kemudian di sini juga kami sediakan tempat-tempat sampah yang berbeda, sehingga hasil sampah tersebut bisa menjadi komoditi. Tetapi nanti juga akan diolah menjadi kompos. Kami ada komposter, biopori untuk sampah-sampah hasil dari makanan dan sebagainya sudah kami terapkan. Mengolah sampah bukan menjadi tanggung jawab anak yang dibawa pulang, tetapi kami olah di sekolah dan tidak memberikan beban pada anak-anak dan orang tua. Kami ada cleaning service tapi hanya di bagian-bagian luar. Kemudian di kelas itu tanggung jawab dari anak-anak. Di pagi hari anak-anak ngaji, wali kelas di dalam. Di situ wali kelas akan menyampaikan kelasnya dan sebagainya. Kemudian di akhir jam pelajaran, guru yang di jam terakhir punya tanggung jawab untuk kebersihan di kelasnya masing-masing. Sehingga harapannya pagi hari tanpa disapu aja kelasnya sudah bersih. Bahwa ada kelas-kelas yang memang kursi-kursi di balik di situ. Dan ini kami juga sampaikan kepada orang tua. Orang tua misalnya ada kegiatan resek kelas, ya silahkan anak-anak bawa alat-alat yang dibutuhkan. Nggak ada anak SMP 16 nggak mau ngambil sampah. Insya Allah anak-anak di sini peduli dengan sampah. Bisa dilihat di sini lingkungannya di sini. Kemudian taman-taman itu adalah untuk mengkondisikan supaya tetap ada oksigen yang ada di sini. Tantangannya sebenarnya luar biasa. Sekarang generasi kita memang mendidiknya tidak seperti kita dulu. Jadi didiklah mereka seperti zamannya. Jadi mendidik anak-anak sekarang mau ngasih tahu sampah bagaimana. Guru harus berani memberikan contoh, mengambil. Guru-guru di SMP 16 juga saya punya slogan. Guru datang murid senang. Nah, guru mau akad dengan kami. Bisa mereka merangkul saya, mereka Pak Jion dan sebagainya. Karena mereka anak-anak kita tetapi teman kita. Kalau mereka diberikan jarak, mereka akan lari. Nah, jadi itu yang dilakukan. Tantangannya luar biasa karena anak-anak di sini dididik bagus, keluar akan punya komunitas yang kembali lagi nggak belajar, yang seenaknya saja buang sampah, yang seenaknya saja berlaku dan berbuat. Dari manajemen sekolah, dari ekosistem yang kami bangun,
di sini mudah-mudahan bisa menjadikan anak-anak tersebut memang besok unggul di era-era Indonesia Emas. Selama ini untuk sampah yang ada di sekolah di SD Negeri Puro Pakualaman 1 ini masih bersifat sangat sederhana. Karena apa? Karena masih tergolong anak sekolah dasar. Lah yang kami lakukan adalah tentang pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Baik berupa sampah organik, anorganik, dan B3. Kami bekerja sama dengan bank sampah yang ada di wilayah RW terdekat. Tujuan pendidikan karakter tentang tata kelola sampah dan lingkungan secara umum yang sudah diterapkan di SD Negeri Puro Pakualaman 1. Pertama, tentang menumbuhkan kepedulian terhadap sampah. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab anak terhadap sampah. Kemudian yang ketiga, sikap disiplin terhadap lingkungan. Hal ini dapat diintegrasikan melalui pembelajaran tentang lingkungan. Mengapa sih kok kita harus mengelola sampah? Apakah sepenting itu? Nah, yang pertama, jika kita bisa mengelola sampah, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, terutama di sekolah kita. Bungkus-bungkus makanan ataupun minuman yang selama ini misal kita konsumsi bisa kita manfaatkan untuk mengisi ekobrik ini. Nah, ini gunanya untuk apa kalau udah jadi kayak gini? Untuk duduk, iya. Gini, duduknya di atas ini. Nih. Coba kalau ada rumput-rumput yang liar yang mengganggu tanaman, harusnya diapakan? Dicabut ya. Contohnya ini nak, lihat Bu Guru, nih ini ada rumput nah. Nah ini dicabut. Ini kan ganggu tanaman ya. Agar lingkungan menjadi nyaman untuk belajar, guru memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah yang baik. Contohnya, kita pernah membuat pupuk dari sampah sisa-sisa makanan, daun, dan batang sebagai pupuk. Yang anorganik kita pernah membuat ekobrik, sendal, bunga. Kita bisa membawa kotak makan dan botol minum sendiri agar mengurangi sampah. Kita harus mengelola sampah di sekolah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah dan menjadi contoh yang baik bagi adik kelas. Setiap hari Jumat ke-1 dan ke-3 kita biasanya melakukan smooth list 10 menit membersihkan lingkungan sekolah. Jadi biasanya guru akan membagi kelompok untuk membersihkan bagian-bagian di sekolah. Biasanya kelas 1 dan kelas 2 itu membersihkan halaman sekolah, kelas 3 membersihkan UKS dan musola, kelas 4 membersihkan perpustakaan, kelas 5 dan 6 membersihkan kamar mandi.
Sekolah unggul tidak hanya dilihat dari sisi mutu dan kualitas pembelajaran akademiknya saja, namun juga harus didukung dengan pendidikan karakter yang kuat demi terwujudnya sekolah yang sehat, bersih, dan ramah lingkungan. Ada program 100 hari kerja harus terlaksana dengan cepat dan unggul. Namanya hanya 100 hari kerja. Semua sekolah di Kota Yogyakarta harus ada program gotong royong, resik-resik sekolah. Dan sekolah ini resik-resik gotong royong oleh siswa sendiri. Dan saya programnya tidak hanya di sekolah tapi juga di luar sekolah. Dalam arti 200 meter dari sekolah harus bersih. Jadi anak-anak sekolah itu dilatih punya sensitif ya, sense of crisis ya. Untuk krisis sampah ya dia punya sense of krisis sampah. Itu saya kira penting untuk menanamkan jiwa tanggung jawab dan gotong royong bagi anak sekolah. Nah kemudian yang kedua, kita tadi launching terkait dengan sekolah unggul ya. SMP 16 Yogyakarta menurut saya harus jadi sekolah unggulan itu. Jangan dipandang sebelah mata itu, lihat aja nanti. Ini akan kita kasih guru-guru yang bagus, yang berkualitas, dan juga kita buat sistem kedisiplinan yang baik, kemudian kita lihat selama 3 tahun ini. Saya kira semua tidak bisa instan, tapi dalam 100 hari kerja ini kita kick off. Kita mulai, kemudian nanti 3 tahun, 3 tahun kan siswanya baru semua. Sudah bukan siswa yang sekarang, tapi yang akan datang. Gitu. Jadi orang tua siswa jangan segan-segan menyekolahkan anaknya ke SMP 16 Yogyakarta. Akan saya perbaiki kualitasnya. Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh warga sekolah, anak-anak, guru, kepala sekolah, tenaga TU, mari kita bersama-sama setiap Jumat Wage mengadakan bersih-bersih sekolah, resik-resik sekolah, lingkungan sekolah kita maupun lingkungan sekitar sekolah kurang lebih radiusnya 200 meter. Jadikanlah sekolah kita menjadi contoh bagaimana kita menjaga kebersihan, mengelola sampah dengan baik.